In 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum, selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung. Dan Alhamdulillah setelah bertahun-tahun ketemu Mas Faiz, udah sering, apalagi online, dan sekarang bisa mampir ke kediaman Mas Faiz. Terima kasih nih Kang Abu. Iya, happy di banget sini. bisa datang ke rumahnya Mas Faiz yang Iya. biasanya ngelihat rumahnya di Zoom. Sekarang langsung ngelihat rumahnya ya, dan daerahnya Iya. rada aneh ya, rada Iya. unik ya Mas Faiz ya. Dusunnya namanya Setan. Setan. Awas salah baca. Iya, setan ya. Iya, bacanya Ya, jadi setan ya sama itu kalau bahaya. salah itu bahaya, salah baca. Oke, nah Mas Faiz sekarang udah official jadi dosen saya. Sudah resmi. udah official dan Ini enggak berani macam-macam udah nggak sekarang. macam-macam. Sekarang udah gitu ya. Dan bujukannya bagus banget gitu ya untuk saya udah sekolah aja nanti Iya. santai. Taunya S3 pusing ya. Sama itu. Bener Mas. Iya. Sebelum kita ngobrol serius, tips untuk cepat menyelesaikan disertasi gimana sih Mas Faiz? Enggak, kalau yang penting jalan saja. Kalau saya itu kalau untuk disertasi itu pragmatis saja. Oke. Ya, Oke. jadi yang penting cepat selesai, biar nggak berlama-lama. Ya, kualitas penting, tapi kesehatan mental juga penting. Soalnya kalau- jadi tiap kuliah tuh kayak beberapa profesor ngomong ada yang pas disertasi gatel-gatel, nggak bisa tidur, terus jadi tiba-tiba ke psikolog. Itu aku pas ngedengar, oh segitunya gitu, emang gitu Mas Faiz? Ya enggak kan, yo nanti kemana-mana kalau enggak lulus kan orang tanya kamu kapan lulus, Nah, kapan itu lulus. stresnya di situ Iya, itu tekanan sendiri. Meskipun kita jawabnya senyum-senyum, masih belum, masih nggak. Tapi ya tetap itu ke pressure itu. Betul. Makanya sudahlah, yang penting jalan, Oke. memenuhi syarat. Idealisme yang macam-macam nanti lah kalau sudah jadi dokter. Oke, udah nanti aja Ya, iya. selesaiin dulu ya. Selesaikan dulu itu. Untuk mengaca dulu penyusunan disertasi berapa lama Mas Faiz? Sama, kalau saya lama S3-nya karena masih ingin nyari beasiswa ini, beasiswa oke, itu zaman oke. saya. Terus zaman saya itu kalau belum lulus itu bayar SPP-nya saya masih ingat 300-an ribu lah masih satu semester. Jadi hanya sekian persennya. Kalau sekarang kan utuh bayar SPP itu. Iya. Itu jadi orang zaman saya berlama-lama itu biasa kalau S3 itu. Kalau Tapi saya nggak mau lama-lama. Iya. Nggak Loh, mau. kalau zaman saya memang nggak ada batasnya. Kalau sekarang kan ada maksimalnya. Oh, oke. Iya, kalau zaman Oke. dulu. Oke. Ya, biar saja lama, suka-suka orangnya kalau dulu. Tapi sekarang kan ada aturannya maksimal sekian semester. Ya, tapi makasih Mas Faiz, saya udah lama nggak stres tentang sekolah. Ini sekarang lumayan Iya. stres Mas Faiz. Tapi asik, Asik. ada story-nya. Bangun sekarang lebih cepat, pulang Iya. belum apa-apa, Itu. belum ngerjain tugasnya. Inilah. Biasanya santai sekarang. Aduh, nanti kuliah. Ada lagi. Belum kuliahnya kadang-kadang jadwalnya ya unik gitu. Dan Kadang-kadang memang hidup itu perlu nantang diri kita. Perlu, ya. Mas Iya, Faiz. Wah, untuk itu. ngerti Kalau nggak ada Mas batas Faiz, itu. saya nggak punya tantangan. Iya, bisa ada tantangan. Kemarin santai-santai, sekarang jadi besok kalau ada orang tanya macam sudah pernah saya, Udah pernah. sudah ngerti gitu. Lebih abis ini enak. saya mau ngeracunin orang supaya ngambil filsafat. Lebih cepat lagi. Asik banget kan maksudnya ya, Keren, kejebak iya, dia. keren dia. Oke. Aman. Nah, ngomongin tantangan juga kan Mas Faiz, mungkin Hmm. kita akan bicara ya, sekarang lagi heboh banget tentang kasus pelecehan seksual di salah satu kampus iya, itu ya Mas Faiz. iya. Yang ini juga berkaitan dengan Gen Z misalkan, karena kan yang terlibat Iya, adalah Gen anak Z, muda-muda ya. anak muda-muda, dan sekarang tuh banyak banget kekhawatiran orang tua yang anaknya Gen Z itu, waduh itu juga sampai teman-teman gitu ya, ini gimana ya anak kita udah nggak bisa dikontrol apa dan lain-lain gitu. Nah mungkin kita ngambil angle tentang Mas Faiz ngelihat fenomena kasus ini tuh seperti apa sih Mas Faiz? Iya, ya, yang pertama begini, saya membayangkan kalau dari kasus itu kan ada grup WA, Betul. isinya anak-anak muda. Mungkin di grup itu ndak ada yang, kalau bahasa Jawanya disungkani, ndak ada yang membuat dia segan. Terus ndak ada juga yang mengingatkan sesama mereka. Akhirnya lepas kontrol. Melakukan hal-hal atau bicara-bicara yang sifatnya merendahkan perempuan, melecehkan perempuan, dan seterusnya. Itu
bisa kebayang fenomena yang terjadi. Yang pertama memang kan banyak orang bilang Gen Z itu banyak disetir oleh passionnya mereka, kesenangan mereka, yang menurut mereka asik dan lain sebagainya. Pertimbangan-pertimbangan lain belakangan. Jadi begitu mereka sadar asik nih, gitu, seru nih, gitu loh. Benar. Jadi pertimbangan yang lain belakangan itu yang membuat kemudian terus mudah lepas kontrol, termasuk yang seperti tadi. Padahal saya yakin mereka itu kalau ditanya theoretical, mereka tahu sebenarnya. Betul. Jadi secara konseptual bahwa ini tidak boleh. Yang kayak begitu itu merendahkan, yang begitu itu melecehkan, dan lain sebagainya. Cuma, kalau bahasa bapak saya dulu, ilmunya kalah oleh nafsunya, oleh emosinya. Ini ilmu yang kalah ini menurut saya diksi ini penting ya. Kadang-kadang kita itu secara pengetahuan itu lengkap sudah. Secara ilmu wawasan ngerti. Tapi pengertian kita, ilmu kita itu kalah oleh emosi kita, hasrat kita, nafsu kita. Itu fenomena ini sebenarnya yang sedang terjadi. Ya tidak jauh-jauh, kadang-kadang kita tahu misalnya antara membaca dengan main-main saja di HP yang tidak jelas itu tetap lebih baik baca yang baik-baik. Tapi kan kita tetap lebih suka main-main saja. Itu kalau bahasa bapak saya itu ya ilmunya kalah. Makanya dulu bapak saya waktu saya berangkat kuliah ke Jogja pesennya ya wis le kowe iki wis ngerti macam-macam. Jangan sampai ilmunya kalah. Wah, keren Mas Faiz. Itu keren banget sih. Ya. Jadi kayaknya S3 nggak penting-penting amat. Jadi tambah S3 ilmunya tambah luas. Tanggung jawabnya lebih banyak. Itu ya? Iya. Jadi anak-anak itu kemudian ilmunya jadi kalah. Mungkin penting mereka ingat ya. Jadi ini ada filosof dari Jerman namanya Habermas. Dia bilang ketika kita berhadapan dengan orang lain, manusia dengan manusia, itu perhatikan kita tidak sedang berhubungan dalam jenis subjek objek. Jadi kalau saya dengan kursi ini subjek objek. Saya dengan kamera subjek objek. Tapi dengan manusia yang lain itu subjek subjek. Jadi kalau itu subjek dan subjek, mereka juga seperti kita, punya perasaan, punya pikiran, punya harga diri, kehormatan, dan lain sebagainya. Jadi tolong jangan memperlakukan manusia yang lain sebagai objek. Objek kesenangan kita, objek fantasi kita, objek hura-hura asik-asiknya kita, tanpa mempertimbangkan bahwa mereka juga manusia loh. Bayangkan kalau kita yang dibegitukan. Nah, ini kalau bahasa moral namanya empati. Empati, betul. Coba rasakan kalau seandainya itu kalian yang mendapat perendahan, pelecehan, semacam itu. Nah, ini mungkin perlu jadi pertimbangan untuk teman-teman Gen Z ya, karena kalau urusan sekedar sama laptop gampang, kita tutup, kita buka, dia tidak akan respon, dia tidak punya perasaan. Tapi kalau ini manusia, ini subjek dengan subjek. Wah, itu keren sih. Iya, untuk mengingatkan ulang bahwa sesama manusia itu ya tadi Habermas bilang subjek dengan subjek. Iya, jadi bukan subjek dengan objek. Jadi ini yang perlu kita pertimbangkan ketika menyinggung orang lain dalam konteks apapun. Sekedar bikin konten kah, atau ngobrol di WA kah, atau ngobrol biasa sehari-hari kah. Mari kita ingat-ingat kalau ini berhubungan dengan orang lain, itu subjek dan subjek. Nah, kalau sudah begitu, kita pertimbangkan dia juga seperti kita manusia. Nanti kan ada prinsip emas itu. Kalau ndak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Nah, itu kan prinsipnya kan ke situ. Karena ini subjek dengan subjek. Betul. Terus juga untuk teman-teman muda ya, hidup ini kompleks, multidimensi. Jadi kita ini ndak sekedar mengejar senang-senang, tidak sekedar mengejar sukses, tapi juga ada amanat-amanat, tugas-tugas yang lebih tinggi dari itu. Mungkin sifatnya ketuhanan, mungkin sifatnya kemanusiaan, dan yang sejenis itu juga perlu jadi perhatian. Jangan sampai nanti sukses sih, tapi kemanusiaannya runtuh.
Oke. Ya, enggak peduli dengan sesamanya, atau sukses sih tapi kelakuannya ngerusak. Mungkin ngerusak sesama, mungkin ngerusak alam, ngerusak masyarakat, itu kan. Jadi kita hanya ngukur enaknya kita. Jadi kalau bahasa bahasa spiritual itu, kita ini saling terhubung. Jangan dikira kalau saya rusak, biar saja saya rusak, kan urusan-urusan saya, kan mungkin begitu. Saya jahat, saya jelek, saya ngomong negatif, kan urusan saya, kan tidak ada hubungan sama orang lain. Tidak, kita ini saling terhubung. Kalau saya rusak, jangan dikira efeknya hanya ke saya. Yang lain juga akan kena imbas. Misalnya sekarang yang dirasakan oleh teman-teman ya, kampusnya kena. Oh iya, iya kan? Ya? Kampusnya kena, betul. Semua kena. Kamu temannya siapa? Orang tuanya kena. Kamu anaknya siapa? Kita ini terhubung. Nanti misalnya saya aneh-aneh, temannya siapa? Temannya Bu Marlo. Iya kan? Iya. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu, coba yang dipertimbangkan jangan sekedar dirinya dulu, tapi coba dicek kita ini saling terkoneksi semua. Kalau dulu Mas Faiz di ngaji filsafat, saya ingat ada the law of oneness. Ini ke situ nggak sih Mas Faiz? Iya, jadi kita ini satu paket, jadi satu. Itu mungkin kalau beritanya nyampe ke luar negeri, orang se-Indonesia kena. Bener ya. Jadi kita ini saling terhubung. Mahasiswa Indonesia gini-gini. Iya, gitu loh. Jadi ayo yang luas mikirnya, jangan sempit bahwa ini kan salah-salah saya, siaplah saya nanggung. Iya, tapi efeknya tidak hanya ke kalian, efeknya ke banyak aspek. Mungkin punya adik yang sekarang jadi malu, mungkin punya orang tua yang jadi repot, mungkin punya kampus yang sekarang pontang-panting mengatasi isu itu dan lain sebagainya. Jadi efeknya banyak. Maka tadi sebelum melakukan sesuatu, ayo agak panjang sedikit mikirnya. Wah, menarik. Nah, yang jadi tantangan gini Mas Faiz. Tadi ada pengetahuan, ada emosi, berpikir panjang gitu. Nah, kan kalau kita berbicara, saya pernah juga di kuliah di ngaji filsafat itu bahwa Mas Faiz pernah bilang, berpikir itu susah, yang paling mudah itu menilai. Bahkan ketika banyak reaktif dan responsif, itu adalah dua hal yang perlu dilatih gitu. Nah, pertanyaannya gimana sih supaya knowledge kita naik, Mas? Tapi si nafsu tadi tuh nggak ngalahin knowledge gitu. Tipikal praktikalnya tuh piye, Mas? Ya, ini saya tiba-tiba ingat cerita. Ini praktek, menurut saya menarik. Ini cerita dari tradisi Zen Buddhisme. Kurang lebih ceritanya begini ya. Suatu ketika ada seseorang yang berguru, ingin pokoknya belajar lagi. Jadi dia pergi dari rumah, kayak Kang Abul lah, kuliah lagi S3 gitu ya. Gitu ya. Meninggalkan istri dan anaknya. Saat itu ya anaknya usia 7 tahun lah, ditinggal sama ibunya. Dia ingin cari ilmu. Dia belajar 10 tahun. Terus waktu sudah 10 tahun sama gurunya dianggap kamu sudah lulus. Silahkan kamu boleh pulang. Nah, terus gurunya pesen, tapi nanti kamu gini ya, saat kamu pulang, sebelum melakukan apapun tentang yang kamu lihat, tolong kamu ambil melangkah dulu ke belakang 3 kali, kemudian ke depan 3 kali, baru kamu lakukan apa yang kamu inginkan. Ini mungkin gurunya kalau bahasa anunya itu waskito, dia tahu apa yang akan terjadi. Beneran, ketika orang ini pulang sampai rumah, tiba-tiba dia melihat istrinya tidur dengan laki-laki lain. Marah dia, sudah nyabut pisau, ini mau. Tapi begitu nyabut pisau teringat kata-kata gurunya. Saya harus mundur 3 kali, maju 3. Ya sudahlah, dia mundur 3 kali, kemudian maju 3 kali. Nah, istrinya yang sedang tidur, ada orang melangkah 3 kali maju mundur, terbangun. Seneng suaminya datang, terus tapi suaminya sudah marah kamu. Terus istrinya menjelaskan, kamu kok marah? Kamu kan berguru 10 tahun. Dulu anakmu 7 tahun, sekarang 17 tahun. Sudah gede. Ya ini yang tidur ini anakmu sendiri. Wah, ini nih. Iya ya. Jadi coba tadi tidak mundur 3 kali, maju 3 kali. Salah langkah dia. Jadi jalan praktis yang paling mudah, Pak. Coba deh, jangan kesusu, jangan keburu-buru. Wah, keren. Jadi sebelum posting, sebelum mengucapkan apapun, ngirim kata-kata apapun, coba deh
simpen dulu jadi draft, dibaca berulang-ulang dulu. Simpen jadi draft. Iya, kan ada yang kalau fasilitas draft itu diulang, dibaca, ini pantas ndak, ini sopan ndak, ini menyinggung orang ndak. Kalau yakin mantap baru dikirim. Kalau ndak ya di cancel saja gitu. Itu menurut saya penting. Itu mundur 3 kali, maju 3 kali tadi. Kita itu sering keburu-buru, apalagi kalau konteksnya ngobrol, konteksnya sedang gurau, sedang apa, itu sudah tidak kontrol lagi. Padahal ya kalau kayak di medsos, kayak di apa itu kan, ya kita ngomong apa saja, rekam jejaknya pasti masih ada. Makanya penting, ayolah hati-hati, konteks apapun. Kalau resikonya dianggap tidak asik, tidak apa-apa lah, tidak asik sebentar gitu loh. Iya, jadi daripada nggak selamat. Iya, daripada tidak selamat gitu loh. Jadi jangan keburu-buru mau melakukan apapun, dipending dulu deh sebentar, dihitung dulu, diukur dulu. Eman-eman kalau salah langkah kecil tapi dampaknya besar. Dominonya besar gitu itu ya. Sampai ke depan itu kan akan jadi luka bagi banyak orang itu. Wah, itu sih the law of oneness, jadi baru ngeh juga ya. Ngerjainnya sendiri yang seakan-akan nggak apa-apa deh, tapi kan keluarganya, kampusnya, sampai tadi pas Mas Faiz bilang kalau keluar negeri, iya ya kita tuh bawa negara ya gitu. Kan dulu pernah ada berita itu yang orang Indonesia di Inggris melakukan kejahatan seksual apa itu. Itu kan terkenal sekali Indonesia, kena semua se-Indonesia. Jadi kita ini terkoneksi, teman-teman. Jadi jangan egois mikir, kan urusan-urusan saya, salah-salah saya, dosa-dosa saya, kenapa orang usil? Iya, kamu yang salah, tapi efeknya kena ke banyak orang. Jadi jangan egois. Ya mungkin kamu siap, tapi orang yang nggak tahu apa-apa kena imbasnya. Kasihan mereka. Wah, mantap Mas Faiz, mantap. Saya pengen sedikit agak mundur gini ya Mas Faiz ya, karena kan kasus pelecehan ini yang dibaca itu adalah kebanyakan dalam tanda petik ya. Misalkan kalau kita pernah ngelihat sejarah bahwa kita itu adalah patriarki gitu Mas Faiz. Dalam artian si perempuan itu kan pada zamannya itu kan dianggap ya dalam tanda petik objek lah gitu ya. Kayak tadi ya subjek-objek. Subjek-objek gitu. Sehingga kebiasaan itu tuh ke sekarang itu seakan-akan ya terjadi bahwa sangat memaklumi kayak sweet gitu ya, calling gitu ya. Itu kan sesuatu kayak, padahal kan itu juga dalam tanda petik pelecehan gitu. Nah, ini kan ada kaitannya juga dengan kesadaran kesetaraan gender gitu, bahwa ya subjek dengan subjek gitu. Ada nggak sih kaitan histori patriarki dengan sekarang tuh dalam tanda petik pelecehan gitu Mas? Iya, jadi patriarki itu sebenarnya sistem sosial. Itu ya konstruksi manusia, membentuk zamannya, merancang masyarakatnya. Yang zaman dulu mungkin karena situasi tertentu, kemudian laki-laki posisinya jadi lebih tinggi, diposisikan superior, menganggap yang perempuan lebih inferior. Jadi ini sebenarnya konstruksi sosial yang belakangan kan sudah mulai dikritik, apa ya harus begitu. Wong yo kan ada cerita begini. Laki-laki itu kelihatan super power karena kalau di era modern yang kapitalis itu disebut karena sistem kapitalis ini. Sistem kapitalis itu laki-laki ranahnya di luar rumah, kalau perempuan di dalam rumah, kan begitu. Terus laki-laki ini kebetulan karena di luar rumah dia ranah produktif, menghasilkan uang, yang itu sangat penting. Sementara yang di dalam rumah sama-sama kerjanya. Yang di dalam rumah ini kan juga capek ya, kerja mulai pagi bahkan sampai mau tidur lagi masih. Sementara yang di luar mungkin juga kadang-kadang di kantor itu ya paling nongkrong ngobrol gitu ya, tidak sesibuk yang dalam rumah. Tapi yang di luar rumah ini produktif. Yang di dalam rumah tidak dapat apa-apa. Sementara yang namanya uang itu penting. Terus laporannya kan terus jadi laki-laki menghasilkan uang, perempuan menghabiskan uang. Itu kan seolah-olah begitu. Padahal tapi kenyataan itu kan dulunya namanya division of labor. Jadi pembagian kerja disepakatinya begitu. Jadi kesepakatan posisi pada awalnya kemudian berakhir pada wah berarti laki-laki lebih superior. Itu kan kayak kita main, sudahlah kamu back saja, saya striker. Ya karena striker dia ngegol kan banyak. Betul. Kalau back enggak kelihatan ceritanya, tapi enggak kegulan itu kan luar biasa. Tapi yang jadi cerita selalu strikernya, yang banyak ngegolkan. Itu kan ceritanya jadi seperti itu.
Makanya kalau saya sih menghadapi nalar patriarki itu sebenarnya ini kesadarannya masih di bawah. Kesadaran tinggi itu kan kesadaran bahwa siapapun kita itu manusia. Jadi sesama manusia, bukan lagi dengan pertimbangan gender, status, kedudukan apapun. Dan itulah tauhid sebenarnya kalau dalam Islam. Jadi tauhid itu makhluk yang manapun itu setara, tidak ada hierarki, karena iya, di atas makhluk itu satu-satunya Kholik, Tuhan. Jadi kalau ada di atas makhluk kok makhluk yang lain, itu kalau dalam Islam namanya struktur ini zolim. Tidak boleh atas bawah manusia itu. Kita ini setara. Mungkin beda peran, beda fungsi, tapi kita tidak atas bawah. Jadi misalnya saya dengan rektor, meskipun dosen, itu bukan kok rektor terus lebih jadi tinggi. lebih. Enggak, itu kita beda peran saja, beda fungsi. Jadi kita ini setara, beda peran. Di hadapan Tuhan kita itu enggak lebih tinggi. Makanya jangan boleh ada orang bisa lebih tinggi dari kita, atau kita biarkan diri kita orang lain lebih tinggi, karena ini hubungannya tadi kalau dalam hubungannya dengan tauhid tadi. Wah, saya tuh sering banget dengar kata tauhid, ngomong kata tauhid, tapi penjelasan sederhana Mas Faiz tentang kesetaraan jelek banget, Mas. Itu dalam tuh. Jadi selama ada kezaliman, bagi saya tauhid itu belum sempurna. Karena masih ada hierarki, di atas makhluk ada makhluk yang lain. Jadi berarti ya tauhidnya belum final. Final itu ya satu-satunya di atas makhluk itu Kholik. Wah, keren, Mas. Iya. Keren. Nah, ngomongin tauhid nih jadi pengen loncat gitu, bahwa tadi kan pengetahuan gitu ya, nafsu gitu. Sekarang kan pengendalian nafsu tuh let's say pakai domain agama misalnya, Mas Faiz. Atau mungkin karena sekarang religius tapi mungkin nggak terlalu mikir, masuk filsafat misalkan. Sekarang juga masuk sains gitu. Macam-macam gitu ya, Mas Faiz. Nah, sekarang di era sekarang gitu, antara agama, filsafat, sains, atau apapun itu gitu, titik tengah supaya kita tetap berimbang tuh gimana sih, Mas Faiz? Sebenarnya ya kalau saya agama, sains, dan lain sebagainya tadi itu pendukung. Kunci pertama sebenarnya orangnya mau enggak. Ya, mau orangnya nggak mau agama kan sama aja ya. Jadi kalau saya will-nya dulu kalau bahasa filosofi itu. Jadi kalau keinginannya sudah ada, tadi didukung agama, didukung sains, dan lain sebagainya, itu akan lebih kuat. Jadi makanya tadi Bapak saya bilang ilmunya jangan kalah loh gitu. Maksudnya apa? Itu karena kalau ilmunya kalah berarti saya tidak mau ilmu itu nyetir hidup saya. Ilmu yang nyetir hidup ya. Iya, jadi berarti saya inginnya yang nyetir hidup itu nafsu saja. Inginnya yang mengendalikan saya ya hasrat saja, keinginan saja. Jadi kalau saya kalau Bapak saya berarti maunya ilmu, kamu ngerti yang baik, yang buruk, ya itu yang harus mengendalikan hidupmu, nyetir hidupmu. Jadi entahlah, monggo teman-teman sumbernya dari mana, itu dari sains kah, dari agama kah, pakai filsafat apakah. Tapi yang jelas kita punya standar untuk mengendalikan hidup. Tidak sekedar memanjakan hasrat, memanjakan nafsu, dan lain sebagainya. Wah, keren. Jadi, ya menurut saya tetap bisa asik kok hidup itu meskipun kita sambil mengendalikannya. Betul. Jadi tidak harus kemudian harus los, ngomong tidak dibatasi. Nanti tidak asik Pak kalau dibatasi. Banyak orang bisa membatasi ngomong dan asik-asik saja itu. Banyak orang yang bisa ngontrol dirinya dan masih bisa gembira, masih bisa senang. Jadi tidak harus kemudian kita mengorbankan nilai, mengorbankan. Jadi kaku gitu ya, nggak jadi kaku gitu. Enggak. Kalau kita banyak kok orang itu, kadang-kadang saya lihat orang pinter-pinter itu kalau ngomong ya luas, ya bisa ketawa-ketawa, tapi masih bisa kita terima dan masih sangat beradab. Ini menarik, saya tiba-tiba ingat yang kalimat sering kita ucapkan itu kan, adab fauqal ilm. Jadi adab di atas ilmu. Ya, jadi kita kuncinya di situ sebenarnya. Jadi ilmunya mengendalikan perilaku kita. Oke. Mas Faiz kan udah berfilsafat hampir berapa ya? Seumur hidup kan ya? Iya, pokoknya berpuluh-puluh tahun gitu ya. Sejak sadar untuk belajar. Nah, filsafat ini dalam tanda petik membantu nggak dalam kalau boleh pakai bahasa kehidupannya Mas Faiz gitu ya. Wilayah filsafat mana yang membuat Mas Faiz ini sekarang katakanlah lebih wise gitu, katakanlah lebih bijak gitu ya. Apa struktur filsafat seperti apa sih Mas Faiz?
Enggak sih, kalau saya filsafat itu banyak membantu saya kalau bahasa Jawanya untuk luwes. Jadi luwes itu pandai membaca situasi, kemudian menyikapinya dengan bijaksana. Nah, itu bagi saya dapat banyak ini dari filsafat, banyak insight yang semacam itu. Karena kadang-kadang kita itu kan banyak ngerti kebenaran tapi tidak luas, tidak ngerti konteks, tidak ngerti situasi, tidak ngerti apa nilai dan lain sebagainya. Itu bisa aja kayak tadi teman-teman yang grup WA, mungkin konteksnya dia maunya apa guyon, terus dia menginginnya kalau guyon berarti bisa bebas, terus dia sebebas-bebasnya, itu berarti dia tidak bisa membaca situasi, tidak memahami nilai, terus tidak bisa menerapkannya. Jadi kalau bahasa filsafatnya terus jadi tidak bijaksana. Jadi iya sih, bergurau ya bergurau, tapi masa harus begitu? Pengen gembira ya, pengen asik ya, tapi kan tidak harus begitu. Itu yang saya maksud luas. Jadi orang bijaksana itu bisa ngepaskan yang sesuai dengan situasi, kondisi. Jadi ngerti, kalau orang Jawa ngerti kahanan, jadi ngerti situasi, ngerti konteks. Oh, kahanan itu situasi? Iya, kahanan itu situasi. Jadi kita harus ngerti situasinya. Tidak serta-merta bahwa ini hak saya, ini benar. Ya, kalau memang hakmu memang benar, tapi ini situasinya sedang tidak mungkin. Atau tapi ini nabrak haknya orang lain loh. Tapi ini melanggar harga dirinya orang lain. Itu saya banyak dapat ini dari filsafat. Jadi luas itu syaratnya luas. Luas itu ngerti macam-macam. Sudut pandangnya jadi banyak. Tidak hanya sudut pandang aku sekarang. Kalau sudut pandang dia gimana ya? Kalau saya ada di posisi orang yang saya kata-katain negatif tadi gimana ya? Itu terus kita jadi luas. Mainnya jauh gitu ya? Iya, jadi sudah ngerti macam-macam lah. Tidak kemudian hanya itu saja yang dilihat. Itu bagi itu sih yang banyak saya dapat dari filsafat. Kadang-kadang kaget juga. Oh, ada perspektif begini ya, ada cara pandang begini ya. Selama ini saya anggap yang benar begitu saja, ternyata ada begini. Nah, itu yang saya dapat banyak dari filsafat. Dan ya seperti saya bilang, saya itu di filsafat itu bukan orang yang memfanatiki tokoh siapa atau aliran apa. Saya pilih saja. Itu kalau di filsafat namanya metode eklektik. Eklektik. Ya, eklektik itu milih. Oh, kalau dari Socrates saya suka ininya bagian ini saya ambil. Kalau dari tokoh ini saya ininya saja. Itu saya tipe yang begitu. Yang taklid gitu ya, taklid buta gitu ya. Oh, dari Karl Marx saya enggak suka ininya, tapi menurut saya cocok ininya untuk situasi ini. Itu saya begitu tipenya. Jadi ngambil yang menurut saya cocok, relevan untuk hidup saya. Jadi tidak kemudian saya fanatik, karena fanatik tokoh ini saya ambil semua, saya enggak yang tipe begitu. Makanya kalau saya ditanya, Pak Faiz filosof paling idola itu siapa? Saya agak bingung jawabnya. Iya, jadi karena dari tiap filosof saya dapat sesuatu. Jadi kalau ditanya paling favorit nggak bisa jawab ya, karena tadi ngambil dari sini, ngambil dari sini gitu ya. Ngambil dari sana, macam-macam itu ya. Nah, gini Mas Faiz, kalau di Jawa tuh kan ada rosok Mas Faiz. Ya, rasa. Rosok ya. Rasa. Nah, ini juga agak bingung antara bagaimana dalam titik tengah ada rasio, ada rasa Mas Faiz. Iya. Kapan menggunakan rasa, kapan menggunakan rasio. Gimana kita membalanskan ya? Sekarang rasa terus, jadi kadang-kadang halu nih, nggak ngitung gitu. Tapi ngitung terus, nggak ada rasa, stres juga gitu. Nah, rasa dan rasio ini permainannya piye, Mas? Jadi yang pertama, manusia itu sebenarnya secara natural akan menggunakan dua alat itu. Ini natural, nanti tidak belajar pun orang akan menggunakan akal, menggunakan rasanya. Karena ini alat yang otomatis dimiliki oleh seseorang. Nah, problemnya sebenarnya menyeimbangkannya. Jadi kapan menggunakan akal, kapan menggunakan rasa. Rasa itu biasanya kalau di filsafat Jawa itu rasa itu alatnya hati. Ya, kalau akal pikiran, alatnya akal. Jadi yang satu akal, yang satu hati. Nah, menggunakan akal itu tentu saja untuk ranah-ranah kalau kita memilih, kalau kita memahami, kalau kita sedang ingin memutuskan sesuatu, itu menggunakan akal.
Cuma akal ini nama lainnya kalau menurut filsuf Jerman itu daya pertimbangan. Nah, daya pertimbangan itu dia mungkin ini baik karena begini, mungkin ini begitu. Itu akal kita kerja. Berarti yang jomblo jangan terlalu banyak pakai akal kali ya. Kalau pakai akal itu biasanya lama. Iya, jadi kalau Iya. Oh iya, malah enggak jalan-jalan itu kalau kita pakai akal. Itu kan kayak makan di mana ya? Itu kalau pakai akal itu. Wah, ini enak tapi ada itunya. Kalau ini kita kadang-kadang jadi lama, kita malah jadi lama. Benar. Makanya apa ya? Kadang-kadang kita mengikuti selera saja, mengikuti rasa, dorongan hati kita. Kita inginnya apa, maunya kemana dan lain sebagainya. Tapi dua-duanya ini penting. Jadi antara akal dan hati itu penting untuk hidup kita. Itu ada dimensi-dimensinya. Jadi misalnya hati itu tadi saya menyebutnya ada hubungan subjek dengan subjek lain. Kalau hati itu subjek dengan dirinya sendiri. Makanya orang menyebutnya rasa. Jadi yang ini berjalan ketika kita mengalami sesuatu, ketika kita mengarahkan hidup kita, ketika kita memahami apa yang tidak bisa dijangkau. Oke. Jadi memang nah kan sekarang yang jadi pertanyaan adalah gimana pakai akal, gimana pakai rasa untuk melatih supaya kita tetap nggak overlapping gitu Mas Faiz. Jadi akal itu adalah kalau kata Imam Ghazali panglimanya dalam hidup kita. Dia canggih untuk mendeteksi, canggih untuk mengidentifikasi, canggih untuk milih, canggih untuk memberi pertimbangan dan lain sebagainya. Kalau hati itu kata Imam Ghazali rajanya. Ini panglima. Ini raja. Oh, ini raja, ini raja. Panglima. Akal panglima. Akal itu canggih. Raja itu tugasnya mengarahkan. Ya. Raja itu tugasnya menentukan arah hidup. Raja itu rasa. Jadi makanya saya sering bilang untuk urusan hati rasa syaratnya jernih. Pastikan dia jernih. Ketika dia jernih, dia mengarahkan ke yang pas. Ketika dia jernih, dia menuju ke yang cocok, yang sesuai, tidak salah jalan. Intinya begitu. Kadang-kadang hatinya kotor misalnya, terus kita jadi jahat. Akal tadi yang panglima perang hebat, dia akan jadi pasukannya kejahatan. Maka orang jahat itu kadang dengan akalnya dia bisa tambah canggih, tambah luar biasa. Itu yang saya bilang, mungkin ada teman yang tidak setuju bahwa orang jahat itu kalau pinter, ya kejahatannya akan lebih luar biasa. Benar. Kenapa? Didukung oleh pasukan tadi, panglima perang. Jadi pinter bisa jadi nggak berkah kalau dia memang jahat gitu ya. Iya. Jadi mendukung hatinya tadi, karena hatinya gelap, ya kepinterannya mendukung gelapnya hati. Kalau dia orang baik, ya baiknya itu akan didukung oleh akal tambah canggih. Makanya tadi misalnya kayak kasus-kasus tadi, mungkin ya ketika kita terjebak kepepet jahat itu kan terus akal nyari jalan. Apa ya alasannya biar saya tidak dimarahi banyak orang? Apa alasannya biar saya tetap selamat? Apa kerja keras dia untuk nyari jalan? Karena mendukung hatinya yang sudah terlalu kotor, terlalu gelap itu. Maka hati harus kita bersihkan. Kalau hati itu dia semakin dahsyat kalau dia bersih, kalau akal itu dia dahsyat kalau dia tambah luas. Bersih dan meluas ya. Iya, jadi tambah luas itu tambah punya wawasan ini, wawasan itu. Kayak panglima perang dapat senjata baru banyak. Tambah banyak senjatanya, tambah hebat. Tapi hati-hati hebatnya akal kalau tidak disertai jernihnya hati, bisa blunder kayak tadi. Ya, benar. Itu tadi Mas Faiz bilang bahwa dengan berfilsafat, dengan luasnya pengetahuan meluaskan. Terus gitu ya? Jadi luas itu hatinya, syaratnya hatinya jernih. Dia jadi bisa menangkap situasi. Karena kadang-kadang realitas kenyataan hidup itu tidak persis sama dengan teori yang ada di kepala. Nah itu terus bisa luas. Hatinya ikut main. Itu perasaannya kadang harus ikut main. Karena kadang-kadang kalau hanya pakai akal saja, yang 1 tambah 1 2, itu ya ada yang tersakiti misalnya. Nah itu maka perlu sedikit retorika, perlu kalimat yang sesuai dan lain sebagainya. Nah itu perasaan yang main. Wah keren Mas Faiz.
Ini akhir dari episode ini, Mas Faiz. Jadi di WhatsApp grup kayak ibu-ibu, bapak-bapak yang anak-anaknya sekarang di Z gitu, khawatir Mas Faiz. Ini gimana nih? Gimana menghadapi? Karena kan begitu ngeliatin langsung ingat anaknya gini nggak ya? Langsung ya istilahnya membuat overthinking kolektif gitu. Nah mungkin satu tips dari Mas Faiz kepada orang tua dulu nih ya, yang punya anaknya Z yang sekarang mungkin pas dengan kasus ini tuh bagaimana menghadapinya, Mas Faiz? Kalau saya untuk bapak ibu orang-orang tua yang punya anak-anak Gen Z, saya juga anak saya hitungannya Gen Z. Iya. Yang pertama kalau saya pokok sekali, ayo komunikasi kita tidak putus dengan mereka. Ini nanti akan jadi kunci. Nah, jangan kita melakukan blunder kayak tadi, mereka bersalah karena nganggap orang lain objek. Sekarang giliran anak-anak kita objekkan. Jadi harus begini, harus begitu, enggak boleh ini kita mengobjekkan mereka. Bukan enggak boleh kita ngatur mereka, menasihati mereka, tapi awali itu dengan komunikasi yang baik. Jadi ajak ngobrol apa yang mereka rasakan, kebiasaan-kebiasaan selama ini apa. Kalau saya selama anak masih mau bercerita pada kita itu masih lumayan safe. Soalnya jadi kayak parno gitu Mas Faiz. Jadi ya gitulah gitu. Ajak ngobrol yang baik. Okay. Pastikan kesambung terus karena kuncinya subjek dengan subjek itu kata Habermas tadi itu komunikasi. Komunikasi, yes. Iya, jadi komunikasikan. Jadi nah, kamu sekarang gimana situasimu, gimana progresmu, temanmu siapa saja, punya apa aja. Itu ya kalau anaknya belum pernah cerita, biar dia cerita. Kalau saya pastikan komunikasi itu tidak putus. Tidak sekedar kita marahi, kita interogasi, itu nanti situasinya jadi kayak tadi mengobjekkan anak-anaknya. Jadi memposisikan mereka sebagai objek saja. Padahal kadang-kadang anak-anak ini sedang berjuang untuk menegaskan jati dirinya. Bahwa saya ini sudah dewasa loh, saya bisa ngomong loh, bisa menentukan nasib sendiri loh. Tapi kalau orang tuanya senantiasa mengobjekkan, itu ya mereka akan dikecewakan di situ, merasa kecil di situ, jangan-jangan mencari pelarian dengan teman-temannya. Ya ketika yang muda ketemu yang muda, kontrolnya jadi minimal. Kemudian hargai mereka. Jadi tidak harus kemudian saya harus tahu grup WA-mu satu-satu, saya harus itu akan menyakitkan buat mereka yang baik-baik. Benar, jadi trust-nya hilang. Iya, jadi kehilangan trust. Mereka merasa tidak dipercaya lagi, disusahkan lagi. Kalau saya tetap kuncinya di komunikasi. Boleh saja misalnya ketika ada kasus ini kita tanya ke mereka, misalnya, gimana nak komentarmu tentang kasus ini? Kita pancing idenya, pendapatnya. Nanti kita tahu. Ajak ngobrol. Jadi komentarmu gimana itu? Ini ya, kamu ada enggak teman yang kayak gitu? Kamu kayak gini lah. Kalau bagi saya enak diajak ngobrol biar mereka cerita sendiri. Paling tidak dengan itu mereka sadar setidaknya saya harus hati-hati ini. Itu kan gitu. Itu jadi tadi loh rem kemudian mundur 3 langkah biar muncul dalam diri mereka sendiri tanpa harus kita paksakan ke mereka. Wah, matur suwun Mas Faiz, ini banyak sekali menjawab dari keresahan-keresahan kekiniannya tentang kasus ini, dan saya rasa nggak akan pernah selesai ya Mas Faiz. Kita akan ketemu kasus yang lainnya gitu ya. Makanya dinamis. Tadi seperti kata Bapak saya tadi, ayolah kita semua kalau pengetahuannya sudah tahu, ilmunya sudah tahu, ayo kita menangkan ilmunya. Oke, seperti biasa Mas Faiz, penutup sedikit aja, final statement dalam kasus ini gitu yang mungkin bisa menjadi penutup kita di episode kali ini. Monggo Mas Faiz. Jadi menurut saya kasus ini menjadi bahan introspeksi kita semua ya hari ini. Mungkin ini hanya, kalau bahasa saya ya, hanya ujung dari gunung es yang iceberg besar. Ya, cuman segini yang ketahuan kali ya. Ini yang ketahuan, saya yakin banyak yang begitu-begitu. Ayo saatnya kita introspeksi, kita perbaiki diri kita semuanya. Kita nengok diri kita saja dulu, nggak usah nuting kemana-mana dulu. Siapa tahu ada di kita indikasi-indikasi ke sana, ayo kita mulai perbaiki sekarang. Jadi di antara cirinya orang pinter itu, masalah bisa jadi awal perbaikan dan peningkatan diri. Nah, kuncinya di situ.
Matur suwun, Mas Faiz, sehat-sehat. Jangan lelah untuk memberikan kita ngaji filsafat terus. Ya, kalau belajar sama Mas Faiz tuh tiba-tiba jadi ngerasa bijaksana gitu. Langsung adem gitu ya. Tapi hari ini saya belajar satu hal, Mas Faiz, dan buat teman-teman semua, saya belajar tentang statement tauhid gitu ya, bahwa ya tauhid itu kata kuncinya bahwa di atas makhluk tuh hanya holik gitu, bahwa sesama makhluk itu adalah subjek dan subjek. Mungkin lebih mempertegas lagi dengan hashtag bahwa kamu adalah aku yang lain, berempati ketika melakukan apapun, juga menyelakakan siapapun, juga menyelakakan diri kita. Nah, harapannya kesadaran ketauhidan ini bukan hanya dalam lip service, tapi teraplikasi dalam keseharian dan kemanusiaan. Terima kasih, sampai ketemu di episode yang akan datang. Matur suwun, Mas Faiz, sehat-sehat, terima kasih. Sampai ketemu dan jangan lelah untuk belajar. Terima kasih.